Perkenalkan, nama saya Wahyu Ida Kurnia. Kali ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025, jurusan Pendidikan Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK UIN Syahada Padang Sidimpuan dengan nomor induk mahasiswa 24211011494. Pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Irsyad, Desa Putukrejo, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, untuk uji kinerja di kelas 4 mata pelajaran IPAS dengan tema Aku dan Kebutuhanku. Selamat menyaksikan. Yang semangat loh ya, yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat ya pagi ini. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membacakan doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas kita nanti, agar apa manfaatnya berdoa, agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan juga bermanfaat. Ayo silahkan dipimpin berdoa. Istidat, Yaman, Iroman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lulusan. Nah, Ibu absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oh ya udah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Silahkan berdiri. Sambil tepuk tangan nggak apa-apa, biar semangat. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap membela negara kita. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, dibuka mata pelajaran IPAS untuk hari ini. Sebelum kita ke materi, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Tentang keragaman budaya. Nah, kita mempelajari keragaman budaya apa saja? Yo, siapa yang masih ingat angkat tangan? Keragaman budaya terus selain suku ada apa lagi? Ada apa? Rumah adat. Terus apa lagi? Senjata tradisional. Apa lagi? Nah, itu ya, kemarin kita sudah membahas tentang keragaman budaya. Untuk hari ini temanya adalah aku dan kebutuhanku. Aku dan kebutuhanku. Nah, sekarang kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Nah, siapa yang bisa di sini? Ayo dibaca yang keras. Ayo, siapa yang mau baca yang keras? Ayo, Aisyah. Kebutuhan dapat diartikan sesuatu yang dibutuhkan dalam baik berupa barang maupun jasa. Jika tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Kalau kamu tidak tahu makan, kamu butuh makan. Apabila kamu tidak makan, kita sudah akan. Nah, jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Nah, dalam ilmu ekonomi, kebutuhan juga diartikan sebagai hal yang harus dipenuhi, baik itu berupa barang maupun
Jasa. Nah, contohnya misalnya di sini. Ketika kamu lapar, apa yang kamu butuhkan? Makanan. Nah, kalau makanan ini tidak dipenuhi, maka akibatnya apa? Sakit perut. Nah, selain makan apa lagi? Atau selain lapar? Misalnya, nah, haus ya. Apa yang kamu butuhkan ketika kamu haus? Nah, air untuk kita minum untuk menghilangkan haus. Nah, itu adalah kebutuhan. Nah, atau contoh lain, misalnya kalian kan sebagai siswa di sini, apa yang kalian butuhkan? Ya, selain ilmu apalagi? Apalagi? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Nggak apa-apa yang keras, nggak usah takut. Apa, Tania? Hah? Buku. Selain buku apa lagi? Bagus. Pensil. Selain pensil apa lagi? Penghapus. Terus apa lagi? Yang kita bawa setiap hari? Nah, tas, seragam, juga sepatu. Nah, itu juga kebutuhan. Sekarang macam-macam kebutuhan. Kebutuhan ini dibagi menjadi 4 ya. Ada yang berdasarkan prioritasnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktunya, dan juga berdasarkan subjeknya. Nah, di sini berdasarkan kebutuhan, berdasarkan prioritasnya dulu ada 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ya. Kebutuhan primer itu apa? Siapa yang mau baca yang keras? Yo, Abbas, dibaca Abbas. Kebutuhan primer atau pokok adalah kebutuhan yang terus harus dipenuhi supaya nggak kelihatan, Bas. Kebutuhan yang harus dipenuhi supaya bisa hidup dengan baik. Kebutuhan pokok ini ada 3. Yang pertama yaitu terus rumah, atau biasanya disebut dengan istilah pangan, papan, dan juga sandang. Nah, itu yang wajib ya. Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang harus atau wajib dipenuhi. Contohnya yaitu tadi sandang, pangan, dan juga papan. Nah, kita membutuhkan makanan agar supaya apa? Supaya sehat, yang keras. Terus apa lagi? Yang keras jawabnya. Supaya selain sehat apa? Supaya kuat. Terus apa lagi? Ayo. Ada lagi? Nah, sekarang pakaian atau sandang. Apa gunanya pakaian? Menutupi aurat. Tuh. Kemudian papan atau rumah, apa kegunaannya? Sebagai tempat tinggal. Bagus. Chan. Terus apa lagi? Rumah, tempat kita berteduh dari hujan dan juga panas, angin. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat terpenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Nah, sekarang ini kebutuhan sekunder menjadi hal yang penting ya untuk kehidupan manusia. Contohnya motor, kulkas, apalagi? Nah, televisi, mesin cuci. Nah, kemudian yang nomor 3 ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.
Kebutuhan tersier ini biasanya merupakan kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tergolong mewah ya. Ini ekonominya yang menengah ke atas, misalnya liburan pakai jet pribadi, terus apalagi? Nah, beli mobil yang lebih dari satu misalnya, terus apalagi? Perhiasan. Terus selain perhiasan apalagi? Hah? Itu termasuk kebutuhan sekunder ya. Terus apa lagi? Oh benar. Nah, sampai di sini, sampai kebutuhan primer, sekunder, tersier, ada yang ditanyakan? Apa? Bisa? Mengapa? Nah, kenapa kebutuhan primer atau pokok harus didahulukan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa? Mengapa kebutuhan pokok harus kita penuhi? Karena kalau tidak dipenuhi maka misalnya makan, minum, kalau tidak dipenuhi berarti kita akan apa? Akan sakit terus. Apalagi selain sakit? Bisa mati atau meninggal. Bisa apa lagi? Yo. Nah, jadi itu ya. Jadi kebutuhan pokok itu memang wajib dan harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ya itu tadi, kita bisa sakit, bisa juga meninggal karena ini wajib ya. Makanan tidak harus mewah, yang penting bergizi. Nah, itu ya. Kemudian sama, pakaian juga begitu. Pakaian tidak harus yang mahal, tidak harus yang mewah. Pokoknya bisa menutupi aurat kita, itu sudah cukup. Kecuali ekonominya yang menengah ke atas. Nah, itu tidak apa-apa ya. Memang ada yang mau dibuat beli, memang ada. Nah, kebutuhan sekunder ini tadi ya, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang setelah kebutuhan pokok terpenuhi baru boleh membeli kebutuhan sekunder ini, seperti mesin cuci. Misalnya kita tidak mampu beli mesin cuci kan nggak apa-apa, pakai manual, pakai tangan ya. Atau motor, kalau kita tidak kuat beli motor ya bisa jalan kaki ya. Apalagi ini kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah primer dan sekunder terpenuhi baru boleh membeli kebutuhan yang tersier. Terus ada lagi yang ditanyakan? Selain mesin cuci, kebutuhan sekunder. Nah, selain mesin cuci, motor, apalagi siapa yang bisa? Televisi, bagus. Terus apalagi? Kebutuhan sekunder loh ya. Laptop. Terus apalagi? Apalagi? Handphone juga termasuk sekunder ya, bukan kebutuhan pokok. Nggak punya HP nggak masalah, bagus. Terus apa lagi? Jam tangan ya. Terus apa lagi? Kipas angin boleh. Terus AC juga ya, bagus. Terus ada lagi yang tanya?
Sebelum Ibu lanjutkan, lanjut ke kebutuhan berdasarkan sifatnya. Sebelum ke sini, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. 2 kali tepuk semangat. Ayo. Satu kali lagi. Yang kompak, yang semangat. 1, 2, 3. Terima kasih. Kebutuhan berdasarkan sifatnya, di sini ada 2 ya, kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu apa? Ayo Chan, yang keras ini Chan, kelihatan kan Chan? Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau tubuh Manusia. Seperti makan, minum, olahraga, dan obat. Nah, apa menurut kalian ini penting? Kebutuhan jasmani penting ya. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau tubuh manusia. Contohnya ya olahraga, kemudian makan dan minum obat ketika kita sakit. Nah, kalau kebutuhan rohani adalah, ayo Tania dibaca Tania. Kebutuhan yang diperlukan bagi manusia seperti ketenangan, Nah, kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang diperlukan batin manusia seperti ketenangan, keamanan, dan juga kesehatan mental. Kita juga butuh ketenangan, juga keamanan, dan juga kesehatan mental. Berikutnya, kebutuhan berdasarkan waktunya. Ada 2, ada kebutuhan sekarang dan juga ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat kebutuhan itu muncul. Nah, kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda karena umumnya berkaitan dengan kondisi darurat. Misalnya, membawa orang yang sakit berobat. Atau contoh lain, segera minum jika kita haus. Atau contoh lain apa? Makan atau segera makan ketika kita lapar. Nah, itu kebutuhan yang harus sekarang ya, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kalau kita haus ya segera minum, kalau kita lapar segera makan. Apabila ada yang sakit harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk periksa ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Artinya kebutuhan ini boleh dipenuhi di kemudian hari atau bisa ditunda dan sifatnya tidak mendesak. Namun ada baiknya dipersiapkan dari sekarang dan dimulai dari sekarang. Misalnya ya ini asuransi dan juga investasi. Tetapi itu kalau mampu, kalau yang tidak mampu tidak, karena ini kebutuhan yang akan datang ya, dan tidak harus sekarang. Kebutuhan yang akan datang. Contoh asuransi dan investasi itu bisa tabungan ya, tabungan untuk masa depan. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada 2 juga, kebutuhan individu dan juga kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu itu sama dengan kebutuhan perorangan, adalah kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing orang. Perbedaan ini dapat pula tergantung pada pekerjaan atau profesi yang bersangkutan. Misalnya, contohnya pupuk dari petani, alat tulis bagi pelajar, dan juga stetoskop bagi dokter.
Yang kedua, kebutuhan kolektif atau kelompok adalah kebutuhan yang diperlukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Adapun kelompok yang dimaksud di sini misalnya masyarakat dalam satu desa atau kota. Kebutuhan kolektif ini ada yang berwujud dan juga ada yang tidak berwujud. Nah, ini kebutuhan yang berdasarkan subjeknya. Kalau tadi kebutuhan berdasarkan prioritasnya ada 3, apa saja tadi? Kebutuhan primer, terus apa lagi? Sekunder, terus tersier. Terus kebutuhan yang berdasarkan waktunya ada apa? Ada apa saja? Ada 2. Kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan berdasarkan subjeknya ada 2. Yang pertama kebutuhan individu atau kebutuhan perorangan. Yang kedua ada kebutuhan kolektif atau kelompok. Yang terakhir kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Nah, sebelum ini terakhir, penyebab kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Yang pertama dari keadaan alam, agama atau kepercayaan, kebudayaan, jenis kelamin, nah usia. Yang pertama ini keadaan alam. Misalnya kalau orang yang tinggalnya di daerah dataran tinggi, kebutuhannya tidak sama ya dengan orang yang tinggalnya di daerah dataran rendah. Kemudian agama, kebudayaan, jenis kelamin, terutama ini dari pakaian ya, kan nggak sama. Laki-laki sama perempuan kan nggak sama. Kemudian usia juga mempengaruhi kebutuhan seseorang, perkembangan zaman, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan juga hobi atau kegemaran. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu ini dibuat kelompok ya, Ibu kasih tugas, nanti dipresentasikan di depan, perwakilan saja. Tapi untuk yang mengerjakan satu-satu, boleh mengerjakannya secara berkelompok, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kurang 1. Gak apa-apa, Aziz. Ini Aziz. Yes, ayo sekarang dikerjakan. Di situ ada 5 pertanyaan. Boleh diskusi, boleh diskusi, boleh diskusi. Nanti ada perwakilan yang maju di depan, dibacakan jawabannya. Ayo, Ibu kasih waktu 10 menit. Ini terserah. Yang sudah selesai boleh maju dibaca sini.
Itu. Bebas pencarian. Nah, karena sudah waktunya selesai dan semuanya juga sudah selesai mengerjakan, silahkan maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian atau hasil kelompok kalian. Ayo dipersilahkan nomor 1. Tuliskan 3 kebutuhan pokokmu sehari-hari. Makan, minum, pakaian, dan rumah. Nah, di sini Aisyah menjawab, tuliskan 3 kebutuhan pokokmu sehari-hari. Ada apa Aisyah? Makan, minum, pakaian, dan rumah. Makan, minum, pakaian, rumah. Apa ada jawaban lain dari kelompok yang lain? Atau sama? Sama. Ya udah, nomor 2 dipersilahkan. Sebutkan apa saja keinginanmu. Usaha, rumah, mobil, kaya. Nah, di sini kelompoknya Amanda. Sebutkan apa saja keinginanmu. Keinginannya menjadi pengusaha, memiliki rumah mewah, mobil. Dah, yang lain ada? Oh, ada. Terus nomor 3, disilahkan. Mengapa kita harus memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu sebelum keinginan? Karena kebutuhan pokok sangat dibutuhkan bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, bagus. Nomor 4, silahkan maju. Devi.
1. Berdasarkan prioritasnya. Sebutkan macam-macam kebutuhan. 1. Berdasarkan prioritasnya. 2. Berdasarkan sifatnya. 3. Berdasarkan waktunya. 4. Berdasarkan subjeknya. Ya, jadi macam-macam kebutuhan itu ada 4. Yang pertama berdasarkan prioritasnya. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Yang ketiga berdasarkan waktunya. Dan yang terakhir berdasarkan subjeknya. Yang terakhir maju. Sebutkan apa saja penyebab kebutuhan tiap orang berbeda-beda. 1. Keadaan alam. 2. Agama atau kepercayaan. 3. Kebudayaan. 4. Jenis kelamin. 5. Usia atau umur. Nah, sudah selesai ya. Nah, sebelum Ibu tutup dan sebelum Ibu akhiri, tadi kebutuhan yang berdasarkan prioritasnya ada berapa? Ini yang pertama ya. Ada 3. Kebutuhan primer, kemudian kebutuhan kemudian kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer itu termasuk kebutuhan pokok dan wajib kita penuhi. Contohnya apa? Makan. Nah, atau biasa kita kenal dengan istilah sandang, pangan, dan juga papan. Apa? Nah, itu termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang kedua ada kebutuhan. Nah, contohnya apa? Motor. Nah, kebutuhan sekunder ini jika kebutuhan pokok sudah dipenuhi, baru boleh memenuhi kebutuhan sekunder. Yang terakhir kebutuhan tersier. Contohnya apa? Apa? Contohnya perhiasan, kemudian jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu juga termasuk kebutuhan tersier. Jadi primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, baru boleh memenuhi kebutuhan tersier. Sudah, sebelum Ibu akhiri kita nyanyi lagi ya. Masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Masih ya, Reza. Kita nyanyi bersama-sama, harus dengan semangat. 1, 2, 3. Pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Sudah, terima kasih untuk hari ini karena waktunya sudah habis. Sebelum Ibu akhiri, kita baca doa bersama-sama atau kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa dulu sebelum kita pulang. Ayo, Ican. Baca wal asri. Kayak tadi. Istidat. Yaman. Roman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, ya Tuhanku,
Ustaz. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.